Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bagus Nuari dan kepada Pak Sindi Manggalau selaku dosen pengampu Ekonomi Politik kelas H. Perkenalkan, nama saya Nur Hazira Dahlia dengan NPM akhir 066. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester yang sudah diberikan oleh Pak Bagus. Mungkin dimulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana hubungan antara ekonomi dan politik menurut Aristoteles. Jadi dalam pandangan Aristoteles sendiri, kedua ilmu ini tersebut berangkat dari hal yang sama, yaitu untuk kesejahteraan manusia. Namun perbedaannya ada di mana ilmu ekonomi itu lebih kepada mengatur bagaimana sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia atau yang bersifat private. Sementara ilmu politik yaitu mengatur bagaimana negara itu mensejahterakan masyarakat dalam suatu negara untuk mencapai tujuan the good life atau kehidupan yang baik. Dan sehingga bisa disimpulkan bahwa dari kedua ilmu ini itu sebenarnya berangkat dari kesejahteraan manusia yang sama. Namun lebih lanjut lagi, Aristoteles itu menyebutkan bahwa ilmu ekonomi itu merupakan bagian dari ilmu politik. Jadi ilmu ekonomi itu tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena sejatinya nanti ilmu ekonomi akan selalu dipengaruhi oleh politik dan juga akan selalu dipengaruhi, akan tunduk kepada politik dan juga akan tunduk kepada nilai-nilai moral. Karena bisa dibilang politik ini tuh merupakan kerangka agar ilmu ekonomi sendiri ini itu tidak disalahgunakan atau mungkin tidak seterusnya berlanjut sebagai tujuannya semata-mata hanya untuk mencari profit atau hanya untuk mencari keuntungan semata. Namun juga harus ada nilai-nilai moral atau nilai-nilai masyarakat yang harus ilmu ekonomi itu juga tunduk. Contohnya mungkin di negara Indonesia saat ini terdapat beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dimana hal tersebut sejatinya merupakan ada kepentingan politik dan juga ada nilai-nilai moral masyarakat yang terkandung di dalamnya. Contohnya dalam pemberian subsidi dan juga pemberian bansos, pemberian bantuan dan sebagainya. Itu nggak cuma hanya memandang dari efisiensi ekonomi saja atau efisiensi anggaran atau cuma pemotongan pemberian ini nggak boleh nih soalnya uangnya cuma dikit gini-gini. Namun juga dalam harus tunduk kepada nilai moral dan politik di mana harus ada kesejahteraan atau keadilan yang dimana nanti pemberian subsidi dan juga pemberian bantuan sosial ini juga harus memperhatikan pemerataan dan juga keadilan sosial yang dimana akhirnya masyarakat itu dapat merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi seperti itu hubungan yang dipahami oleh Aristoteles mengenai ekonomi dan politik. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, yaitu perbedaan mendasar antara ekonomi merkantilisme dan juga ekonomi liberal klasik, terutama dalam hal peran negara dalam perekonomiannya. Jadi hal yang paling mendasar dalam merkantilisme dan juga liberal klasik sendiri itu ada dari dasar pemikirannya sendiri, dasar yang dianut itu sudah berbeda. Di merkantilisme itu mereka menganut 3G, gold, glory, dan juga gospel, yang dimana itu artinya mereka menganggap bahwa negara yang memiliki emas yang terbanyak, harta yang terbanyak itu adalah negara yang terkaya. Sementara sehingga bisa dilihat dalam era merkantilisme ini negara-negara besar seperti Inggris, Spanyol, Portugal itu banyak menjajah negara, membasmi budaya-budaya dan sebagainya hanya untuk mengeruk emas, mengeruk harta yang ada seperti itu. Karena mereka sejatinya memandang bahwa emas adalah atau harta itu tuh adalah hal yang membuat negara itu kaya. Berbeda dengan era liberal dengan pemikiran ekonomi liberal klasik. Dimana kalau di ekonomi liberal klasik itu bukan emas yang sebagai indikator bahwa negara itu terkaya, namun negara yang menguasai faktor produksi. Negara yang menguasai faktor produksi itu adalah negara yang terkaya di dalam pemahaman ekonomi liberal klasik itu sendiri. Dan di dalam sistem produksi itu
ada sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam, dan juga ada kapital. Jadi yang dimana negara yang berhasil mengelola 3 aspek ini dengan baik dan akhirnya menguasai faktor produksi itu adalah negara yang terkaya, itu menurutnya liberal klasik. Dan mungkin bisa dilihat juga perbedaannya terutama dalam hal peran negara dalam perekonomiannya. Kalau di dalam liberal kalau di dalam merkantilisme bisa dibilang negara itu sangat berpengaruh besar, intervensinya itu sangat besar sekali, karena mereka akhirnya cuma akumulasi kekayaan. Mereka berusaha mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, emas sebanyak-banyaknya, tanah sebanyak-banyaknya, sehingga mereka berusaha mendorong ekspor, kemudian menekankan impor, dan kemudian berusaha intervensi ke dalam setiap hal yang dilakukan pasar hanya untuk mendapatkan akumulasi kekayaan itu tadi. Sehingga bisa dibilang di dalam era ini itu bahwa ilmu ekonomi, ilmu politik yang ada itu tuh cuma sebagai pendukung untuk ilmu ekonomi, dan berbeda dengan era liberalisme klasik. Di era liberalisme klasik dan juga mungkin pemahaman liberalisme klasik itu menjelaskan bahwa kalau misal peran negara itu sangat sedikit, intervensinya itu seharusnya sedikit, karena pemahaman liberalisme klasik itu sangat mendorong terhadap kebebasan individu, sehingga ada 3 karakteristik dalam pemahaman ini, yaitu kebebasan, self interest, dan juga persaingan, yang dimana kebebasan ini yaitu memberikan masyarakat untuk berproduksi dan menjual produknya dengan sebebasnya. Self interest membiarkan masyarakat untuk memiliki keinginan ataupun ketertarikan mereka masing-masing terhadap dunia pasar. Dan yang ketiga yaitu persaingan, di mana era ini atau mungkin pemahaman ini membiarkan masyarakat untuk bersaing sebebas-bebasnya. Jadi intervensi negara itu sangat sedikit, karena yang mencanangkan ini tuh yaitu Adam Smith itu percaya bahwa pasar memiliki caranya sendiri untuk menyembuhkan, yaitu dengan invisible hand itu sendiri. Jadi intervensi negara itu harus sedikit karena pasar memiliki cara untuk tersembuhnya sendiri. Itu perbedaan mendasar antara kedua pemikiran ekonomi, antara ekonomi merkantilisme dan juga ekonomi liberal klasik. Yang selanjutnya yaitu jelaskan konsep invisible hand Adam Smith dan bagaimana konsep tersebut mengaruhi kebijakan publik dalam sistem ekonomi modern. Jadi seperti yang sudah mungkin disinggung di soal kedua tadi, jawaban saya di soal kedua, bahwa invisible hand ini tuh merupakan cara pasar untuk sembuh tersendirinya, yaitu mungkin bisa dilihat bahwa kalau dengan cara sistem supply and demand, kalau misal supply-nya itu tinggi, dan demand-nya juga dan demand-nya rendah, maka hal itu tuh akan semakin murah dan sebagainya. Dan jika supply-nya itu rendah dan demand-nya yang tinggi, maka barang ini akan semakin mahal, dan itu tentunya menciptakan ketimpangan kan ya. Namun di dalam pemikiran invisible hand ini mempercayai bahwa dari demand yang misal supply-nya sedikit nih, namun demand-nya banyak, tentunya masyarakat ini akan berusaha mencari opsi-opsi lain selain barang yang supply-nya ini sedikit, mencari opsi-opsi lain yang lebih murah dan sebagainya, yang dimana nanti akhirnya demand terhadap barang yang supply-nya rendah ini itu tuh akan semakin secara bertahap akan turun, dan yang dimana nanti akhirnya harganya ini secara bertahap juga akan lebih murah atau lebih terjangkau, jadi nggak mahal gitu. Dan begitupun sebaliknya karena menurut sistem invisible hand ini, supply and demand ini merupakan yang mengatur sistem pasar. Jadi pemerintah tidak perlu ikut campur karena pasar akan memiliki caranya sendiri untuk sembuh, seperti itu. Dan bagaimana konsep tersebut mempengaruhi kebijakan publik dalam sistem ekonomi modern. Jadi sistem invisible hand itu tuh masih digunakan sampai sekarang, namun nggak sepenuhnya saat ini. Karena saat ini lebih seringnya mungkin tetap ada invisible hand, mungkin contohnya dengan adanya privatisasi, kemudian deregulasi, dan kemudian pendukungan sistem investasi dan sebagainya.
itu mendukung invisible hand. Namun di dalam hal ini pemerintah juga turun tangan di dalam sistem ekonomi modern saat ini, karena untuk menghindari adanya monopoli penggunaan sumber daya dan sebagainya. Jadi invisible hand saat di ekonomi modern saat ini tuh mungkin bisa dibilang nggak sepenuhnya full dibiarin berjalan liar seperti itu, namun dijalankan secara liar, namun pemerintah juga tetap ikut turun tangan dengan mungkin adanya subsidi dan sebagainya. Karena dengan adanya subsidi dan kemudian pemberian bansos, potongan harga dari pemerintah, itu sejatinya berbanding terbalik dengan konsep invisible hand, yang dimana seharusnya pemerintah itu nggak ikut turut campur. Namun di dalam ekonomi modern saat ini itu tuh cukup ikut campur. Namun di sisi yang lain itu pemerintah membiarkan pasar untuk berjalan dengan sendirinya, namun pemerintah juga ikut intervensi agar tidak terjadi ketimpangan seperti sumber daya yang salah digunakan, adanya monopoli, dan ketimpangan sosial seperti itu. Yaitu soal nomor 4, bagaimana kritik Karl Marx terhadap sistem ekonomi klasik, khususnya akumulasi kapital dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Oke, baik. Kritiknya Karl Marx terhadap sistem ekonomi klasik yaitu ada pada di mana mereka terlalu mendorong kebebasan, sehingga akhirnya terjadi, karena di ekonomi klasik ini tuh sangat mendorong kebebasan dan juga self interest dan juga persaingan itu tadi, sehingga akhirnya terjadi ketimpangan sosial karena akhirnya terjadi individualistik, dan akhirnya masyarakat itu bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga akumulasi kapital yang dimiliki oleh suatu masyarakat, suatu orang, individu, itu tidak terbatas. Sehingga akhirnya itu terjadi ketimpangan yang akhirnya membedakan dua pihak, yaitu kaum borjuis, orang yang memiliki modal, dan juga kaum prolestan, yaitu atau kaum pekerja. Dan kritik Karl Marx terhadap sistem ekonomi klasik yaitu adanya akumulasi kapital itu tadi, karena terlalu membebaskan kebebasan pribadi, itu akhirnya perseorangan itu dapat, satu orang di suatu negara itu dapat menguasai sumber daya alam, dapat menguasai sumber daya manusia dan sebagainya, yang akhirnya memberikan dia berbagai atau sumber yang tidak terbatas. Namun, kritiknya Karl Marx ini lebih terfokus kepada bagaimana kaum borjuis ini tidak memperhatikan upah atau mungkin hasil dari kerja keras dari kaum prolestan ini. Karena bisa dibilang barang atau produk yang dijual oleh kaum borjuis ini merupakan hasil dari tangan-tangan kaum prolestan atau kaum pekerja, yang nanti kaum prolestan ini memberikan kepada kaum borjuis, membentuk atau memproduksi suatu hal yang nanti akan disuplai ke kaum borjuis, dan kaum borjuis akan menjualkannya ke pasar seperti itu. Dan nanti keuntungan yang masuk itu bukan langsung ke kaum prolestan, namun masuknya ke dalam kantong kaum borjuis, yang dimana namun kaum borjuis ini emang memberikan upah kepada kaum prolestan, namun kaum prolestan tidak mendapatkan sebanding yang seharusnya mereka dapatkan. Padahal seharusnya menurut Karl Marx itu kalau dalam pemberian upah itu harus mempertimbangkan nilai resiko, yaitu kesehatan dan juga relasi keluarga. Namun di dalam ekonomi klasik itu tidak memperhatikan hal tersebut. Jadi pemberian upah yang diberikan itu tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Yang mereka dapatkan sekecil ini, padahal mereka yang mengerjakan semuanya, sementara kaum borjuis yang menguasai berbagai sektor produksi ini mendapatkan seluruh keuntungannya tanpa memperhatikan kesejahteraan dari kaum prolestan ini. Sehingga kritik dari Karl Marx seharusnya itu kalau dari Karl Marx sendiri kan merupakan bapak dari sosialisme. Jadi sosialisme itu meninggikan kesejahteraan atau keadilan sosial. Jadi menurut Karl Marx itu seharusnya adil pemberiannya.
Kalau semisal pemberian keuntungan yang didapatkan besar, maka seharusnya kaum Protestan ini juga mendapatkan keuntungan yang besar, dan dampaknya kalau seterusnya seperti ini, maka akhirnya terjadi ketimpangan sosial yang sangat tinggi, yang dimana akhirnya keuntungan terus masuk ke dalam kaum borjuis, yang dimana kaya semakin kaya, dan dimana kaum borjuis ini tidak memberikan hasil upah yang sesuai kepada kaum Protestan, yang dimana mereka kaum Protestan ini juga perlu untuk kehidupan sehari-harinya, dan akhirnya yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Itu dampak dari ekonomi klasik terhadap ketimpangan sosial. Seperti itu menurut Karl Marx. Selanjutnya untuk soal nomor 5, yaitu bagaimana perbedaan pendekatan ekonomi liberal dan ekonomi sosialis dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial. Dan menurut Anda, menurut saya pribadi, pendekatan mana yang relevan? Terjadi perbedaan yang sangat tinggi di dalam bagaimana ekonomi liberal dan ekonomi sosialis itu mengatasi masalah ketimpangan sosial, yang dimana ekonomi liberal, pemikiran dari Adam Smith ini memandang bahwa kalau misal mengatasi masalah ketimpangan sosial itu adalah merupakan dampak yang natural dari adanya pasar bebas. Jadi jadi negara tidak perlu intervensi kalau di dalam ekonomi liberal. Jadi menurut pemikiran Adam Smith, negara itu seharusnya tidak perlu intervensi di dalam kalau misal ada ketimpangan sosial. Nanti selanjutnya itu akan menjadi bagaimana pasar itu akan menyembuhkan sendirinya, sehingga bagaimana individu itu perlu untuk berinovasi dan untuk survive di dalam ketimpangan sosial. Itu merupakan dari konsekuensi dari adanya pasar bebas itu menurut dari ekonomi liberal. Sementara dari ekonomi sosialis itu memandang bahwa ketimpangan sosial ini itu adalah masalah yang harus ditangani secara langsung oleh negara. Itu menurut Karl Marx. Jadi seharusnya negara itu turut campur dalam pasar agar tidak terjadi ketimpangan sosial, mungkin dengan adanya subsidi, dengan adanya bantuan sosial dan sebagainya. Berbeda dengan ekonomi liberal yang memandang bahwa ketimpangan sosial itu adalah merupakan hal yang natural atau konsekuensi dari adanya pasar bebas. Kalau misal seseorang itu tidak bisa survive atau tidak bisa masuk dalam kaum Protestan, itu sudah merupakan konsekuensi dari mereka sendiri kenapa tidak bisa bersaing. Itu adalah dari ekonomi liberal. Kalau dari ekonomi sosialis itu memandang bahwa negara itu seharusnya menciptakan kesejahteraan, karena pada dasarnya sosialisme ini tentang keadilan sosial, seperti itu. Dan menurut saya pendekatan mana yang lebih relevan untuk digunakan di saat ini? Kalau berkaca dari jalannya Indonesia saat ini, menurut saya yang salah satu berkaca dari negara yang paling maju mungkin ya, dari negara China, mungkin seharusnya negara Indonesia, entah mungkin kapan, sekarang mungkin belum bisa langsung diterapkan, itu seharusnya negara itu lebih fokus kepada peningkatan sumber daya manusianya. Jadi memberi tusukan pendidikan, memberikan suntikan jarum pendidikan, biaya dan sebagainya kepada sumber daya manusia, karena nanti jadi mereka itu sebagai pembangunan, untuk mendorong pembangunan saja, bukan yang turut campur tangan. Kalau misal mereka turut campur tangan secara langsung, maka sumber daya manusia kita kapan akan terus maju, seperti itu. Karena bisa dilihat saat ini, karena kita keseringan cuma menerima, mungkin contohnya dari MBG dan juga mungkin dan sebagainya, kita cuma menerima, sehingga sumber daya kita terus stagnan di yang ini, terus nggak bisa maju-maju, karena Indonesia atau negara kita tidak mendorong agar masyarakatnya itu bisa bersaing. Menurut saya seharusnya Indonesia tuh lebih fokus kepada sumber dayanya, karena nanti kalau misal sumber dayanya sudah bagus, bisa bersaing, maka nanti ke depannya ekonomi negara pun akan turut bagus. Mungkin contohnya di Cina seperti itu, dimana mereka mungkin sistemnya liberal ya untuk pasarnya, dan namun negaranya itu sosialisme, karena mereka tetap mendukung adanya kepemilikan bersama. Jadi menurut saya di era saat ini, kalau misal cuma salah satu aja, itu sangat sulit atau mungkin kurang melihat dari sistem, mungkin dari beda negara-negara juga. Jadi menurut saya
kombinasi antara keduanya itu sangat diperlukan, karena bisa dilihat dengan kombinasi yang baik juga akhirnya akan menciptakan sebuah negara yang maju. Namun mungkin saat ini di Indonesia perlu secara bertahap seperti itu. Mungkin nggak bisa langsung liberal, nggak bisa langsung sosial juga, karena mereka tetap, karena kalau langsung liberal mereka akan bingung sendiri. Kalau misal sosial juga mereka nggak bisa seterusnya maju. Jadi menurut saya Indonesia harus menggeserkan fokus mereka, nggak cuma kepada pembangunan secara infrastruktur, tapi juga pembangunan secara sumber daya manusianya. Oke, mungkin sekian penjelasan atau jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang kata atau mungkin perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.